Menurut gue, salah satu dosa terbesar Jokowi yang gak bisa dimaafkan adalah membuat mentalitas generasi jadi tukang ngolah-ngolah dan pragmatis, serta membuat stigma bahwa orang baik masuk politik itu bullshit, karena ujung-ujungnya juga akan jadi orang jahat. Buat Gen Z kelahiran 2000 kayak gue dan teman-teman di luar sana, Jokowi itu adalah contoh. Gimana enggak? Kita itu tumbuh besar melihat Jokowi Dodo. Zaman dia jadi wali kota Solo, kita masih SD. Zaman dia jadi gubernur DKI, kita masih SMP. Zaman dia jadi presiden pertama kali, kita baru mau masuk SMA. Sampai sekarang dia mau demisioner, kita udah lulus kuliah, udah kerja, dan bahkan sudah ada yang menikah. Pada masanya Jokowi itu inspirasi banget untuk kita para perintis. Dia disebut sebagai wali kota PKL, outsider politik, Wong Deso, a new hope. Ya karena dia bukan anak siapa-siapa, dia bukan anak orang kaya, dia juga pendidikannya biasa-biasa aja, tapi dia bisa terpilih menjadi presiden. Pada masa inspirasi. Jargon orang baik pilih orang baik dan juga revolusi mental itu pada masanya relevan banget, dan kalau berhasil itu bener-bener bisa bikin mentalitas generasi muda kayak gue yang dari kecil lihat Jokowi, pasti jiwa-jiwa pekerja keras dan merintisnya tumbuh gitu harusnya. Tapi faktanya sebaliknya kan, justru Jokowi malah ngasih contoh buruk buat generasi, dimana dia menunjukkan bahwa orang baik masuk politik ya ujung-ujungnya jahat juga. Dia membunuh KPK, dia menguasai partai-partai politik, dia bersekongkol dengan polisi dan militer, dia mendukung pelanggar HAM berat, dia ngacak-ngacak konstitusi demi bisa majuin anaknya jadi wapres, jadi ketum partai dan lain sebagainya. Ini benar-benar definisi, kok lo berubah sih? Dengan dia dibersamai orang di kiri kanan yang macam kayak Bahlil, dia menertibkan ormas-ormas dengan tambang, dia menertibkan gerakan mahasiswa dengan uang-uang yang beredar. Ya ini yang membuat kami generasi muda pasti jadi nyontoh dia. Kita jadi berpikir, oh ya udah, cara kita untuk berkuasa, cara kita untuk punya posisi, cara kita untuk semakin di atas, yaitu cara-caranya adalah ubah-ubah peraturan, ngolah-ngolah orang, suap-suap orang, korupsi yang sana sini. Dan itu jadi budaya loh. Dan yang paling buruk adalah Jokowi membuat warga sipil kembali menjadi jauh dari kebijakan dan politik. Karena orang-orang jadi semakin frustasi. Ngapain mereka kawal politik, mereka mikirnya. Karena ujung-ujungnya pasti akan dihianatin lagi. Ujung-ujungnya orang baik yang kita pilih pas kampanye, kita kerja keras buat mereka, buat dia, ujung-ujungnya juga akan jadi jahat. Dan Jokowi membuat orang-orang akhirnya apatis lagi sama politik. Dan politik diisi lagi oleh orang-orang yang sekedar lagi-lagi ngolah-ngolah doang. Dan dosa besar ini nggak bisa kan berubah dan selesai hanya dengan minta maaf Pak Jokowi. Bisa-bisanya.